Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji bersama akhlak. Materi atau tema yang kita ingin kaji adalah al-akhlak minal akhlakil madmumah al-hasad. Di antara akhlak yang tercela adalah hasad. Seperti apa hasad, atau yang kita terjemahkan dengan dengki atau iri hati? Seperti apa gambarannya yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan seperti apa gambaran hasad yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, hasad ya tentu barangkali tidak familiar buat kita. Yang familiar adalah hasud, sehingga ada istilah menghasut. Jangan menghasut orang. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat bahasa Arabnya, kata dasarnya adalah hasad. Akan tetapi kalau kemudian sihot mubalaghah yang pada awalnya adalah isim fa'ilnya hasidun, hasudun. Al-hasud la yasud. Orang yang hasad, orang yang iri hati, orang yang dengki itu tidak pernah berhasil. Jadi ada istilah al-hasud la yasud, orang yang dengki atau orang yang iri hati itu tidak pernah berhasil. Hasad di dalam bahasa Arab ya tentu hampir ada kemiripan. Hasad itu iri, dengki. Seseorang punya keinginan agar apa yang dimiliki oleh orang lain ya sama seperti yang dimiliki oleh dia, atau agar yang dimiliki oleh orang lain bisa dimiliki oleh dia. Ini juga namanya hasad. Hanya saja nanti tentu ada beberapa perbedaan. Sehingga di dalam bahasa Arab ada istilah hasad. Iri hati atau dengki ada al-ain. Al-ain itu mata. Jadi pandangan dia terhadap sesuatu yang mungkin menakjubkan dia, terhadap sesuatu yang barangkali dia punya harapan besar agar yang dilihat itu dimiliki dia, itu al-ain. Jadi kalau hanya sekedar melihat biasa saja, tapi kalau melihatnya itu ada rasa-rasa tamak, ada satu obsesi, ada satu keinginan yang besar, pasti melihatnya beda. Itu namanya al-ain. Jadi hasad ada al-ain, ada hibtoh. Hibtoh itu tentu adalah punya keinginan yang sama agar apa yang dimiliki oleh orang lain dimiliki dimiliki oleh dia juga, agar apa yang dimiliki oleh orang lain dimiliki dia juga. Itu baru tinggal 1 tahun sudah renovasi rumah. Dia pada dasarnya pengen renovasi rumah sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut, tapi dia tidak punya niatan apa-apa terhadap orang tersebut. Dia hanya ingin aja, pengen renovasi rumah. Baru 1 tahun ganti mobil, saya juga pengen ganti mobil. Nah, punya keinginan yang sama. Tetapi dia tidak punya keinginan agar mobil dia hilang, tidak. Tadi kalau yang namanya hasad itu memang maknanya dalam sekali. Tamanni zawali nikmatil khair. Seseorang berharap agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Ya, dia ganti mobil, ya mobil seperti itu, tunggu aja nanti, nggak sampai 1 tahun pasti hilang. Nggak sampai 1 tahun pasti ludes, dilihat aja nanti. Itu namanya hasad.
dia punya keinginan yang sama, tapi ada satu ya ada satu sisi di mana dia punya harapan agar yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Tapi kalau hibtoh tidak, hibtoh itu tidak, hanya punya keinginan yang sama. Ya, aduh, ganti mobil dia, saya juga pengen ganti mobil ini. Berangkat umroh sekeluarga dia, saya juga pengen. Nah, itu namanya hibtoh. Nggak ada niatan. Tapi kalau orang hasad, dia berangkat umroh sekeluarga, dia dari mana dia itu? Jangan-jangan dia kemarin tuh dapat proyek itu. Ah, ini kalau orang hasad seperti itu. Jadi ada hasad, ada hibtoh. Kemudian ada yang namanya munafasah. Ada musabaqah, ada munafasah. Munafasah, musabaqah itu berlomba-lomba. Itu bisa renovasi rumah, kenapa sih? Ya belum tahu. Kerjanya dia laila nahar, siang malam. Yang kerja bukan dia, sekeluarga kerja semua, bapaknya, ibunya, anaknya semua kerja. Itu apa? Dagangannya itu lihat aja itu. Oh kalau begitu saya juga mau juga. Ada munafasa, ada musabaqah, berlomba-lomba. Makanya dalam hal ini Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian ini hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipermasalahkan adalah hasad. Kalau hibtoh enggak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah hasad sama al-ain. Melihat dengan pandangan yang sinis terhadap keberhasilan yang didapatkan oleh seseorang. Kalau orang munafasah berlomba-lomba, satu hal yang wajar. Kalau orang punya keinginan yang sama, satu hal yang wajar, itu ada namanya hibtoh. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, la hasada illa fisratain, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi. Seseorang yang Allah karuniakan harta benda yang melimpah kepada dia, fasallatahu ala halakatihi, lalu orang tersebut bisa menggunakan harta benda tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Pak Haji itu luar biasa ya. Wah, rezekinya gampang, santunan anak yatim setiap bulan nggak ketinggalan. Nanti hari keduanya biasanya janda-janda ya. Janda-janda tua itu pasti santuni Pak Haji itu luar biasa Pak Haji itu ya. Ya Allah, saya juga pengen seperti Pak Haji itu. Mumpung masih ada umur ini. Keinginan itu namanya hibtoh, nggak ada masalah. Hasad yang sebetulnya nggak ada masalah. Yang kedua, warajulun atahullahu ilman fa'alamahu man la ya'lam. Allah, seseorang yang Allah karuniakan ilmu yang sangat luas kepada dia, fa'allama man lam ya'lam, lalu dia mau mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Dia ilmunya banyak, dia santun, sabar menghadapi jamaah. Kalau ditanya ya apa yang dibutuhkan jamaah senantiasa dijawab, nggak sombong, nggak songong. Masya Allah, luar biasa itu Pak Haji ya. Ya orangnya bagus banget. Saya mau pengen ya kalau nanti punya anak, saya punya cucu pengen seperti dia. Itu namanya hibtoh. Hasad, tapi hasad yang seperti ini yang dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dia murni, pure punya keinginan, punya obsesi yang sama agar apa yang dimiliki oleh orang lain itu didapatkan oleh dia. Tapi di sana tidak terselip, ya tidak ada satu titik yang ingin menafikan apa yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Itu namanya hibtoh. Karena itu yang seperti itulah yang dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hasad yang dilarang di sini, ya tentu hasad yang punya harapan agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Karena harapannya itu sangat tinggi. Gimana caranya agar kenikmatannya itu hilang? Gimana caranya biar itu harta cepat habis? Dia lagi yang terpilih katanya, ya Allah, gimana caranya biar terjerat ya oleh kasus hukum, gimana caranya? Nah, itulah yang namanya hasad. Karena itu orang yang hasad itu persoalannya bukan hanya obsesi, bukan hanya pikiran,
kadang-kadang tenaga, pikiran dikerahkan semua untuk mensukseskan agar hasad yang diharapkan itu betul-betul terrealisasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan di dalam surat Al-Falaq, ya, jadi bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari setiap kejahatan orang yang hasad, idza hasada, apabila dia sedang dengki kepada orang lain. Dengan demikian, yang namanya hasad itu fakta, yang namanya hasad itu realitas sosial yang memang tidak bisa dihindari. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul saja diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Bagaimana dengan kita? Ini Rasul. Berarti yang namanya hasad itu dari zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam sudah ada. Bahkan sebelum Rasul Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, yang namanya hasad itu ada. Dan hasad itu luar biasa, penyakit sosial yang sangat dahsyat. Itu namanya hasad. Mungkin barangkali kalau di perumahan ya tidak begitu tampak, tapi kalau di kampung sangat tampak sekali. Kalau di perumahan tidak begitu tampak, tapi di kampung sangat tampak sekali. Itu yang namanya hasad. Jadi namanya hasad itu penyakit seperti itu. Hadir jemaah sekalian semoga muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang Yahudi, mantan pengikut Musa alaihi salam. Mereka masih mengklaim bahwa mereka adalah khairun nas, khairul umam. Mereka adalah sebaik-baik manusia, mereka adalah sebaik-baik umat. Padahal setelah generasi Rasul diutus oleh Allah disertai dengan umatnya Rasul, asyraful umam itu adalah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia, umat yang paling tinggi kedudukannya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang mereka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang paling mulia ya di sisi Allah. Termasuk umat-umatnya Nabi Musa alaihi salam merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu masa kenabian Nabi Isa alaihi salam yang sudah selesai dan hanya berlaku untuk Bani Israel, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi rasul jami'an ila kafatin nas, diutus untuk seluruh manusia yang ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Diutusnya Rasul bukan hanya untuk orang Arab saja, termasuk kita orang-orang Indonesia. Ini juga menjadi sasaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Rasul Muhammad diutus oleh Allah SWT, orang-orang Yahudi nggak rela. Mereka nggak rela, nggak move on, maunya itu sekalian saja. Kalau Allah mengutus Rasul itu jangan pakai dari dari Bani Ismail, udahlah dari Bani Ishak aja semuanya, pakai Bani Ismail segala. Nah itu kira-kira kata mereka seperti itu. Jadi makanya mereka tidak bisa menerima kehadiran, tidak bisa menerima risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sindir, am yahsudulan nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Apakah mereka hasud, apakah mereka dengki terhadap manusia, ala ma atahumullahu min fadli, terhadap apa? Terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan adima. Sungguh kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim, dalam hal ini adalah Nabi Ismail beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, kitab suci Al-Qur'an, wal hikmata dan hadis, wa atainahum mulkan adima, dan kami telah berikan kepada mereka kerajaan yang sangat besar. Jadi orang-orang Yahudi hasad, dengki, iri. Mereka tidak bisa menerima kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi
dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Karena itu di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, jangan pula kalian saling dengki, jangan pula kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi ini pesan mulia yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jemaah sekalian, bahwa yang namanya bab hasad, pintu hasad itu pintu yang jerat-jerat yang dibuat oleh setan yang sangat luar biasa. Itu yang namanya hasad. Ya, jadi setan itu berhasil yang mengendalikan orang melalui pintu-pintu hasad yang memang sengaja ya dijadikan perangkap ya oleh mereka kepada kita. Jadi makanya kadang-kadang berasal dari sinilah sehingga salah seorang ulama kita mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang-orang Islam itu senantiasa terhalang oleh orang-orang Islam yang lain. Artinya apa? Bahwa umat Islam itu akan jatuh dalam hal-hal yang memang ya diketahui sendiri oleh orang Islam. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh umat Islam itu diberitahukan, disampaikan oleh umat Islam sendiri kepada musuh-musuh Islam. Makanya tadi satu pepatahnya mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu terhalangi atau dihalangi oleh orang-orang Islam yang lahir. Ya, sekarang jamaah sekalian, ya namanya orang-orang Yahudi, bagaimana caranya mengendalikan ya orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang konsisten, ada orang Islam yang betul-betul ingin menerapkan ajaran syariat Islam ini secara murni, maka yang menghalang-halangi itu bukan orang non-muslim, tetapi justru yang menghalang-halangi adalah orang Islam sendiri. Tetapi orang Islam yang menghalangi ini memang sudah dicuci otaknya oleh orang-orang non-muslim. Jadi yang diadu adalah muslim dengan muslim. Jadi yang diadu adalah muslim dengan muslim. Ya, yang diadu adalah muslim dengan muslim. Oh, biasa itu kan, dasar teroris dia. Dasar begini begitu. Wah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang Islam. Yang ngomong adalah orang Islam sendiri. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan ulama salaf terkait dengan hasad yang tercela ini? Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan kullun nas astati'u an urdihi illa hasida ni'matin fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, kullun nas astati'u an urdihi, semua orang bisa saya jadikan dia ridho, semua orang bisa saya jadikan dia senang, kecuali orang yang iri hati, orang yang dengki terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iri hati, orang yang dengki terhadap kenikmatan Allah, dia tidak pernah akan ridho, dia tidak pernah akan rela kecuali kenikmatan yang diinginkan dia sudah hilang. Oh, baru puas dia. Semua orang bisa saya bikin puas, kata Muawiyah, kecuali orang yang hasad terhadap kenikmatan Allah. Karena kalau orang yang hasad terhadap kenikmatan Allah, dia tidak pernah merasa puas kecuali kenikmatan yang diinginkan itu betul-betul sudah hilang, puas dia. Kalau dia sudah lengser, puas. Kalau belum lengser, enggak puas. Itu. Jadi persoalannya di sini kepuasan. Kalau dia sudah jatuh, puas. Kalau dia sudah dikriminalisasi, puas. Sebelum dikriminalisasi dia belum puas. Itu persoalannya. Makanya Muawiyah mengatakan semua orang bisa saya jadikan puas dia, kecuali orang yang iri, orang yang dengki
terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah akan puas kecuali jika kenikmatan yang diinginkan itu betul-betul sirna atau hilang. Ini kata Muawiyah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Sirin, "Ma hasadu ahadan ala syai'in min amri dunya, li'annahu in kana min ahli jannah, fa kaifa asadu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah, wa in kana min ahli nar, fa kaifa asaduhu ala amri dunya wa huwa yasiru ila nar." Kata Ibnu Sirin rahimahullah, saya tidak pernah dengki terhadap seseorang terkait dengan urusan dunia sedikit pun. Saya tidak pernah dengki kepada seseorang terkait dengan urusan dunia ini sedikit pun, sama sekali enggak. Loh kenapa? Li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa ahsaduhu ala dunya. Persoalannya adalah jika memang dia itu calon penghuni surga, bagaimana saya akan dengki terhadap urusan dunia dia? Wahia haqiratun fil jannah, sedangkan urusan dunia itu remeh, hina sekali di surga. Wa in kana min ahli nar, jika orang tersebut calon penghuni neraka, fa kaifa ahsaduhu ala amri dunya, bagaimana saya berdengki terhadap dia terkait dengan urusan dunia? Toh urusan dunia yang sedang dihadapi itu akan mengantarkan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disampaikan oleh Ibnu Sirin terkait dengan bagaimana pandangan hasad itu. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang hasad itu penyakit penyakit yang simple tapi luar biasa. Kadang-kadang yang hasad bukan orang dengan orang lain, kadang-kadang saudara dengan saudara. Dulu saudara masih satu rumah, mereka betul-betul mi'ah-mi'ah 100% saudara. Tapi kalau saudara ini sudah keluar dari rumah, masing-masing sudah membawa buntutnya katanya, masing-masing sudah punya pasangan, maka disinilah titik-titik api-api hasad itu sudah mulai muncul. Ipar dengan iparnya enggak setuju, ipar dengan iparnya enggak setuju. Apalagi nanti kalau pandangan mertua, pandangan orang tua terhadap masing-masing mantu ini pandangannya berbeda. Disitulah yang kemudian bisa berpotensi menimbulkan hasad, menimbulkan iri dalam kehidupan kita. Jadi ini persoalannya seperti itu. Makanya para ulama mengatakan bahwa ada beberapa sebab seseorang bisa jatuh ke dalam hasad. Yang pertama adalah al-adawat wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Kalau yang namanya musuh bebuyutan, ada aja caranya. Mencari-cari kesalahan itu pasti ada. Mencari-cari kesalahan itu pasti ada karena memang musuh bebuyutan. Ya kenapa seperti? Ya seperti itu memang faktanya yang ada. Musuh bebuyutan. Ya contoh antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, ya nggak bisa ketemu. Ya nggak bisa ketemu. Contoh lagi, ya mungkin barangkali antara NU dengan Persis, antara NU dengan Muhammadiyah, ya saling hasad aja, nggak pernah ketemu. Ketemunya itu secara formalitas, di balik layar mereka ya saling munafasah, saling berlomba-lomba, saling berlomba-lomba. Yang satu lagi, kok dia dapat jatah MBG, bisa bikin dapur MBG, kita enggak? Wah, gitu kan. Soalnya kok dapat jatah 3 dapur MBG, kita, pasti seperti itu. Kok sana dapat jatah tambang, kita enggak, kita malah tarik tambang terus. Nah, itu pasti. Itu memang realitas sosial yang memang tidak bisa dihindarkan. Dan begitulah memang manusia. Kalau sudah urusan fulus, pasti akan menjadikan kullu syai' manfus, segala sesuatunya pasti akan manfus. Ini urusan fulus. Jadi karena itu jamaah sekalian, jadi al-adawat wal baghdha, permusuhan dan kebencian itu bisa memicu munculnya hasad. Yang kedua, at-ta'azzuz, merasa hebat,
merasa paling tinggi. Kok bisa hasad? Ya, dia kan merasa hebat. Dia itu mengklaim dia yang paling kaya sekampung ini. Dia merasa paling pintar sekampung ini. Dia merasa dia yang paling dulu di perumahan ini. Sebelum ada dia dulu nggak mungkin loh ada perumahan gitu. Nah, itu. Jadi sifat perasaan ta'azzus, merasa dirinya lebih tinggi dibanding dengan yang lain, itu yang kadang-kadang memunculkan hasad. Kalau dia sudah merasa tinggi ilmunya, sudah merasa kaya, tiba-tiba ada pendatang baru. Pendatang baru siapa itu? Perasaan baru tinggal sini 2 tahun. Hebat banget itu kekayaannya. Dari mana itu sumbernya? Kalau orang sudah memang merasa paling tinggi, merasa paling bisa, merasa segala-galanya, pasti dia akan muncul hasad. Dia akan muncul hasad, nggak bisa. Sehingga semuanya diprotek. Contoh perumahan. Dulu mungkin Bapak masih ingat, ketika rumah ini awal-awal pertama kali ditempati, Bapak belum bikin sumur. Kira-kira Bapak bisa bawa tukang gali sumur dari luar enggak? Nggak boleh. Oh, dikekep orang sini nggak bisa. Kalau ambil tukang sumur, gali sumur dari luar nggak bisa. Harus orang dari sini sendiri. Seperti itu. Dan sekarang begitu kan, di perumahan-perumahan yang baru pasti begitu. Maka orang-orang yang berada di sekitar kamu itulah yang merasa berhak, karena dia merasa ini hak saya. Merasa seperti itu. Ya seperti contoh saya tinggal di kampung. Saya pikir kan belum banyak kenal orang kampung itu. Saya kenalnya orang Jakarta. Saya bikin sumur, mantek sumur, manteknya manual, pakai 2 orang angkat, 2 orang angkat itu. Hampir setengah bulan Pak, nggak kelar-kelar. Ternyata kata orang-orang dikerjain. Karena hampir setengah bulan nggak kelar-kelar, dulu kan borongannya hanya 500, nggak dapat air, udah deh, saya kasih 500, nggak ada Pak, udah selesai, kasihan. Masa ya kamu Melayu datang ke Nagra atau setiap hari pakai motor, kasihan. Udah, akhirnya angkat tangan lepas, baru saya carikan orang situ, digali, nggak ada setengah hari, udah kelar, ada airnya. Itu dunia, dan seperti itulah jamaah sekalian. Ya, jadi ini yang harus sama-sama kita pahami. Maka persoalannya adalah kalau sudah berbicara masalah uang, berbicara masalah apa, kita mesti harus hati-hati. Karena apa? Di sana ada muncul. Kadang-kadang niatan kita baik, tapi kadang-kadang akan disalahpahami. Mohon maaf, kalau di sini kalau ada yang meninggal ketika nyolatin, jamaahnya dikasih uang nggak? Jamaahnya nggak dikasih uang karena orang perumahan, ya kan? Tapi Bapak bergeser sedikit di kampung, ya kan? Bapak sedikit di kampung. Jadi kalau yang nyolatin dikasih uang minimal berapa? 30.000, 25.000. Kalau di kampung Melayu, sama-sama kampung, tapi kampung Melayu, saya ngajar sana udah puluhan tahun, di sana enggak. Yang dikasih uang paling ustadznya aja, tapi jamaahnya enggak. Tapi kalau sini tidak, jamaah dikasih uang. Kalau nanti giliran kurang, dia nagih. Contoh, ada seseorang yang orang tuanya meninggal, padahal katanya dia sudah menyiapkan amplop itu sekitar 100 amplop. Ya 25-100 amplop. Nggak taunya yang nyolatin lebih banyak dari itu. Setelah dibagi habis, kata yang kurang, Mas, Kak, masih kurang 10. Ditagih. Itu di kampung. Sekarang persoalannya, kalau kemudian kita ingin berdakwah di kampung, menyampaikan apa adanya, bahwa nggak ada ini dalam Islam yang namanya begini begitu, ya kan? Ini kan apa yang kita sampaikan secara normatif benar-benar saja kan, baik-baik saja, tapi ini berbahaya. Ini berbahaya. Kenapa? Kita dianggap tidak mengenal, tidak memahami kearifan lokal.
Ya, kalau pengen dalam tanda kutip sholat nggak dibayarin, bawa aja ke perumahan kan, gampang selesai. Tapi selagi ini tidak bisa, seperti itu yang ada. Ini mau orang kaya, makanya biasanya kalau yang kaya meninggal itu yang jamaahnya banyak. Karena selain dapat uang, ya kemudian dapat apa? Dapat beras sebagai fidyah ya terhadap puasa yang ditinggalkan, terhadap sholat yang ditinggalkan. Seperti itu yang terjadi. Ini kampung ya daerah sini dan sekitarnya. Tapi di kampung sana di Jawa saya nggak ada. Sama-sama kampung nggak ada. Kalau orang yang nyolatin dikasih uang nggak? Dulu zaman saya kecil dikasih uang 2.000 rupiah, 100 rupiah, bungkus pakai koran. Setelah dapat masukin kotak masjid. Sekarang katanya 2.000 rupiah dibungkus pakai koran. Nanti setelah itu setelah pulang dimasukin kotak masjid. Kata mereka wajib, ini namanya wajibnya. Jadi masing-masing lain ladang lain belalang. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, maka terhadap hal-hal yang seperti ini, karena ini adalah memicu hasad, maka kita harus merasa hati-hati. Makanya tadi persoalannya adalah at-ta'azzuz. Kalau merasa sudah paling tinggi dan lain sebagainya, ini bisa memicu hasad. Yang ketiga adalah at-ta'ajjub. Merasa heran bahwa dia adalah orang yang paling hebat, dia adalah orang yang paling pintar, paling kaya dan lain sebagainya. Karena merasa membanggakan diri, maka itulah yang memicu ya kemudian ya ada orang itu melakukan hasad terhadap dia. Kemudian yang keempat ada al-khawfu min fautil maqasid. Khawatir kehilangan tadi. Khawatir kehilangan pemasukan, khawatir kehilangan income, khawatir kehilangan asoba dan lain sebagainya. Ini salah satu itu. Kemudian yang kelima sebabnya adalah al-kibr, sombong. Al-kibr, sombong. Saya masih ingat jemaah sekalian, saya ini ngajar di Kampung Melayu. Namanya saya kan ya dulu masih umur berapa? Masih umur 30 ya, 35 ngajar di Kampung Melayu. Kemudian di situ ada udah kiai, udah sepuh, ya mungkin sebentar bapak saya kan ya. Pas lagi acara Maulid berarti kan guru-guru diundang datang bareng kan. Lah kenapa kok saya diminta untuk ngajar? Alasannya jamaah itu Ustaz, kalau kiai itu kalau ngajar begitu habis ngajar kalau ada yang nanya dimarahin katanya. Kagak usah pakai nanya, udah dengerin, kagak usah pakai nanya gitu. Makanya Ustaz didatangkan sebagai alternatif, barangkali nanti kalau habis pengajian ada jamaah yang nanya, saya akhirnya diminta untuk ngajar. Begitu pas lagi ada acara Maulid, ternyata memang Ustaz ini tidak mau kedatangan Ustaz baru. Dibisikin di telinga saya, yang nyuruh ente ngajar sini siapa? Kaget saya. Yang nyuruh ente ngajar sini siapa? Dalam hati saya senyum. Kiai, Ustaz, masa iya saya datang sendiri? Ya pasti ada yang nyuruh. Nah, saya bilang gitu. Saya nggak nyebutin namanya. Yang nyuruh nggak saya sebutin namanya. Langsung begitu. Yang nyuruh ente ngajar siapa? Di telinga saya dibisikin begitu. Kan dalam tanda kutip, ini kan wilayah saya. Lo jauh-jauh dari Cikeas ke Kampung Melayu ngapain? Gitu, seolah-olah seperti itu, langsung ngomong seperti itu. Dan itu adalah fakta yang di lapangan. Ya persoalan tadi karena al-kibr, sombong dia. Itu anak baru kemarin bisa apaan dia? Ya bisa apaan, kan kita biasakan ngajar naik angkot, naik 56 ya uki, kemudian turun naik gojek sampai ke celana, nanti begitu sampai musola sana baru ganti sarung gitu kan ya. Yang masih culun-culun kan gitu ya, gitu. Ini artinya apa? Kenapa tiba seperti itu? Karena al-kibr, sombong ya. Yang ketiga adalah hubur riyasah. Ya memang ya dia itu memang hobi ya, cinta ya kedudukan. Jadi ini kita lihat yang seperti itu. Yang terakhir, sebab yang terakhir adalah khubsun nafs. Memang jiwanya itu busuk.
Ini adalah sebab-sebab hasad yang ada. Karena itu jemaah sekalian, kita bisa lihat bagaimana contoh hasad yang ada di dalam Al-Quran. Pertama adalah bagaimana hasadnya iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Iblis hasad, iri kepada Adam. Dia merasa diciptakan dari api, merasa lebih tinggi. Kok tiba-tiba Allah perintahkan dia sujud kepada Adam? Ini gimana ceritanya ini? Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka, ya, jadi ma mana'aka, ya, apa yang menghalangi kamu? Ma mana'aka la tasjuda id amartuk, hei iblis, apa yang menghalangi kamu di saat aku perintahkan kamu sujud kepada Adam, kamu tidak mau? Jawabannya simpel dia, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Terus terang aja Allah, saya lebih baik daripada Adam. Gue ciptakan Adam dari tanah, sedangkan gue ciptakan saya dari api. Yang bener aja dong. Masa ciptakan dari api suruh sujud kepada yang dari tanah? Api kan ke atas, tanah kan di bawah. Gitu itu kata iblis. Jadi persoalannya merasa tinggi dia, merasa tinggi. Contoh lagi, bagaimana Qabil ya hasad dengan Habil. Jadi kita tahu bahwa pasangan Nabi Adam alaihissalam punya anak itu. Nah, punya anak itu kan apa? Kembar dampit, laki perempuan. Jadi yang laki lahir pertama akan menikahi perempuan yang lahir yang kedua. Nah, seperti itu. Kebetulan Habil ini berbarengan dengan Iklimah, ya kan? Si Qabil berbarengan dengan Iklimah. Karena itu Iklimah jatahnya sama Habil. Qabil kagak terima. Lo yang bener aja dong, Bil. Ini kan barengan gua dong, masa iya? Ente samber gimana kan gitu kan? Padahal ketentuan Allah seperti itu. Ya karena persoalan tadi, karena merasa Qabil ini merasa ini hak saya lebih berhak, saya lebih tinggi. Kenapa harus dikasihkan Habil? Itu kan barengan saya. Nah, kenapa dikasihkan ya Habil? Si Qabilnya kagak terima, makanya yang terjadi Habil yang dibunuh oleh Qabil. Loh, kenapa seperti itu? Karena hasad. Karena hasad. Ya, bisa bayangkan anaknya Nabi. Dan itulah pembunuhan yang terjadi dalam dunia. Ini adalah pembunuhan ya Qabil terhadap Habil. Contoh lagi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa saudara-saudaranya sampai rela membuang Nabi Yusuf? Ya dijual, ya kan? Ya kemudian dimasukin ke dalam sumur seperti itu. Kenapa kok sampai seperti itu? Persoalannya karena memang hasad, ya kan? Makanya kan ya alasannya adalah qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Mereka mengatakan terus terang aja, Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu lebih dicintai oleh bapak saya, bapak kita, daripada kita ini. Ya kita ini kan jumlahnya banyak. Kenapa yang dicintai hanya Yusuf sama Bunyamin saja? Inna adana lafi dhalalin mubin. Bapak kita salah, sesat bapak kita ini. Salah. Kenapa dia lebih mencintai Yusuf sama Bunyamin daripada kita? Ini juga menjadi pelajaran bapak-bapak sekalian. Jadi kalau bapak punya anak itu mesti harus berlaku adil. Jangan sampai seperti Nabi Yakub alaihissalam yang memperlakukan Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai. Makanya apa yang terjadi? Ya kan? Uqtulu Yusuf. Coba bayangkan. Ini saudara sendiri mengatakan, Uqtulu Yusuf. Bunuh saja Yusuf itu. Awit rahuhu. Kalau enggak, buang aja dia. Ardo yahlulakum ya wajul abikum. Buang ke tempat yang jauh sana biar bapak kalian tidak tahu. Kita bisa bayangkan, ini saudara loh. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Kalau nggak bunuh, buang aja ke tempat yang jauh. Kita bisa bayangkan ini saudara, anaknya Nabi. Apalagi yang bukan anaknya Nabi. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Kita mesti hati-hati. Kalau memperlakukan anak ya sama. Punya kontrakan 3 masing-masing, kasih satu. Jangan yang dikasih yang perempuan terus, yang lakinya kagak. Padahal warisan tuh laki-laki baginya 2 kali bagian, gitu dia. Ya, kira-kira kalau punya ruko 3, masing-masing anaknya 3, kasih satu.
Jangan yang dikasih yang laki terus, perempuannya kagak katanya. Kan perempuan ikut suami ya kan? Kata perempuan, biarpun ikut suami saya juga sama-sama anak. Makanya kalau urusan pemberian itu mesti harus adil. Urusan hibah dalam keluarga itu harus adil, tidak boleh pilih kasih. Kalau yang namanya hibah itu nggak ada bedanya laki dan perempuan, nggak ada bedanya. Makanya ya Nu'man bin Bashir, bahwa bapaknya Bashir itu minta validasi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, mohon disaksikan Rasul, saya akan memberikan satu hibah kepada Nu'man, ya asal biar Rasul ridho, biar Rasul tahu saja, ya ingin validasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, akulla waladika nahaltahu mislah hada, emang semua anakmu kamu perlakukan seperti Nu'man ini, kamu kasih semua? Tidak Rasul, hanya untuk Nu'man saja. Apa kata Rasul? Wallahi la asyhadu ala jawr, demi Allah saya tidak mau menyaksikan kedaliman ini. Saya tidak mau menyaksikan kedaliman ini. Mungkin jamaah sekalian yang harus kita catat, anak-anak itu kalau masih belum mencar, kalau belum mentas, belum keluar dari keluarga kita, mungkin barangkali akan bisa saling menerima dan saling memahami. Tapi ingat, kalau anak-anak kita tadi sudah membawa buntutnya, masing-masing sudah punya pasangan, bibit-bibit hasad itu sudah mulai muncul. Makanya mesti harus hati-hati. Ya, Bapak jual kontrakan dapat sekian, dapat berapa? 150 juta. Satu anak dibagi, sana 30, bagi semua. Yang sana nggak usah katanya, duitnya udah banyak katanya. Perkara duitnya banyak atau tidak itu urusan lain. Tapi kalau jatah kudu wajib harus dibagi. Kadang-kadang orang punya duit itu nggak merasa punya duit dia. Ya kan saya sama-sama anak. Biar merasakan dong katanya. Biar merasakan bagaimana enaknya kalau diberi orang tua, dikasih hibah orang tua. Soalnya dikasih 30, santai. Ya saya juga sama. Ya kalau urusan kekayaan sih itu urusan lain. Itu kan sudah takdir Allah kepada kita. Begitu alasannya, Pak. Ya maka dia akan ngomong begini, ya kan saya bisa keperluan lain. Saya memang semuanya sudah ada, saya nggak butuh uang 30, tapi kan bisa jadi nanti saya hibahkan kepada guru saya, bisa jadi saya wakafkan ke masjid, itu kan hak saya kan, begitu Bang Alesnya. Makanya kalau urusan hibah itu nggak boleh pilih kasih, mesti harus adil, sama. Harus adil, mau laki mau perempuan. Karena hibah itu memang diberikan oleh orang tua ketika orang tua masih hidup. Tapi kalau orang tua sudah meninggal namanya bukan hibah, itu namanya warisan. Kalau warisan yang berlaku adalah 2:1. Tapi kalau masih hibah ya 1:1, nggak ada bedanya. Ya mau laki mau perempuan, ya mau banyak kontribusinya kepada orang tua atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting sama-sama anak, mesti dia berhak mendapatkan jatah. Jangan sampai muncul kehasadan-kehasadan seperti tadi yang terjadi pada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana hasadnya saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Saya mengatakan, uqtulu, bunuh saja dia. Awit tarahuhu adda yahlulakum wajhi abikum. Kalau enggak, buang saja ke tempat yang jauh, biar bapaknya enggak tahu. Sampai segitu. Padahal itu saudaranya dia sendiri. Kenapa seperti itu? Karena mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Yusuf dan saudaranya Benyamin itu lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Itu hanya gara-gara lebih dicintai, Pak. Hanya soal kasih sayang orang tua yang agak lebih sedikit kepada Yusuf dan saudara yang Benyamin, menjadikan saudaranya dengki, menjadikan saudaranya. Apalagi kalau ternyata Yusuf dan Benyamin lebih banyak dikasih
ya hibah, oh tambah lagi itu. Ini hanya persoalan bapaknya lebih cinta, mungkin bapaknya lebih akrab dengan Yusuf dan anak dan Benyamin, sementara kita ini jauh. Itu saja bisa menimbulkan hasad. Bagaimana kalau sudah urusan keuangan, kalau urusan fulus, maka mesti harus hati-hati. Ya, jadi jangan seperti itu. Maka termasuk ya kalau sekolah itu jangan aji mumpung katanya. Mumpung bapaknya masih ada. Sekolah Al-Azhar, semuanya Al-Azhar semua Al-Azhar. Terakhir bapaknya udah pensiun. Bapaknya di SD negeri. Dulu diantar pakai mobil, sekarang diantar pakai Gojek. Coba bayangkan, itu anak nanti bisa membandingkan kan? Nah itu dia dulu, wah di Al-Azhar diantarin pakai supir, sekarang buru-buru pakai supir katanya, pakai Gojek itu katanya, hujan kehujanan gitu, anak itu bisa begitu. Jadi di sini kita juga perlu memanage ya apa yang mesti ya kita lakukan terkait dengan keluarga kita. Jangan aji mumpung, ya kan? Jangan aji mumpung. Masuk ITB jalur mandiri, wah bayarnya berapa? 200, nah mati. Anak pertama ITB jalur mandiri, anak pertama yang kedua UI jalur mandiri, bayarnya berapa? 200 semua. Anak keempat masuk mana? Syafi'iyah, sekolah swasta, bayarnya berapa? Ya satu semester berapa? 10 juta paling. Jadi anak ini kan akan membandingkan. Jadi maka kita itu juga sama. Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi pelajaran buat kita. Ya tadi bagaimana Qabil sampai hasad terhadap Habil, bagaimana Yusuf ya keluar saudara Yusuf sampai ya hasad terhadap Yusuf alaihissalam. Ya ini adalah merupakan pelajaran buat kita. Kita tidak meniru iblis, tidak. Kita tidak meniru orang Yahudi hasad terhadap orang Islam, tidak. Tapi yang menjadi pelajaran kita adalah bagaimana Qabil ya hasad terhadap ya Habil, dan bagaimana saudara Yusuf hasad terhadap Yusuf alaihissalam. Itu menjadi pelajaran kita. Artinya apa? Oh, kenapa kok seperti itu? Oh, mungkin barangkali ya ini kebijakan yang dilakukan oleh orang tua ya tidak begitu menarik untuk anak-anak atau seperti apa. Nah ini tentu konteksnya, apalagi terhadap bagaimana saudara Yusuf yang betul-betul hasad dengki terhadap Yusuf sampai Yusuf direncanakan untuk dibunuh atau dibuang ke tempat yang jauh biar bapaknya tidak tahu. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, dan ini termasuk salah satu sebab munculnya hasad, benci. Karena benci. Kenapa benci? Tadi karena merasa ada satu hal yang tidak terpenuhi ya, sehingga menimbulkan rasa kebencian di sana sini. Inilah jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hasad, dan terkait dengan orang lain, jangan sampai hasad itu kemudian memengaruhi ya kesehatan kita. Karena kadang-kadang orang hasad itu bisa mempengaruhi kesehatannya, Pak. Ya, tekanan darah naik mulu katanya. Kenapa sih? Ya Allah, gara-gara tetangganya ganti mobil itu loh. Perasaan kemarin aman-aman, bapak kok sekarang ya Allah ada mobil baru datang, tensi darah naik, gula darah naik, gara-gara tetangganya ganti mobil. Yang lebih tragis, tetangganya nikah lagi. Wah itu ya kan ya. Nah, tetangganya nikah lagi, dia tensi darah naik. Yang lebih parah ini kalau begitu kan. Makanya kata Imam Asmu'i rahimahullah, beliau mengatakan ada seorang aki-aki umur 120 tahun. 120 tahun. Masya Allah masih sehat bugar. Ditanya, Ki, apa resepnya? 120 tahun masih sehat begini katanya. Kata si aki jawabnya, taraktul hasad fabaqiyal jasad. Saya tidak pernah hasad dalam hidup saya, fabaqiyal jasad, alhamdulillah badan menjadi sehat. Ini resepnya. 120 tahun tekanan darah normal, kolesterol normal, semua gula darah semuanya normal. Apa resepnya? 1, taraktul hasad fabaqiyal jasad. Aku tinggalkan hasad. Saya tidak pernah dengki sama orang lain.
fabaqiyal jasad, sehingga tubuh menjadi sehat. Hati-hati jamaah sekalian, ternyata salah satu penyebab pemicu tekanan darah naik, gula darah naik itu bukan murni ya makanan, tapi kadang-kadang otak ini loh, mindset seseorang yang mikir yang enggak, itu menjadikan tensi darah naik, kolesterol naik, detak jantungnya semakin semakin berdebar-debar gara-gara mindset otak atau pikiran seseorang. Maka betul kata Imam Asma'i rahimahullah mengatakan salah satu resepnya si aki yang umur 1 Zulhijjah menjadi sehat, karena saya katakan saya tidak pernah dengki terhadap siapapun, saya tidak pernah hasad terhadap siapapun. Alhamdulillah tubuh menjadi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Sama-sama kita tutup dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.